pagi Pak. Pak kita akan duduk. Ya. Ada keluhan apa kali ini Pak? Jadi dok, gini, akhir-akhir ini saya merasa dada saya ini berdebar-debar dok. Waduh. Terus saya merasa sedikit sesak nafas dan kadang pusing dok. Berarti keluhannya ada di jantungnya ya? Iya dok. Kalau sebelumnya ada penyakit atau riwayat lain nggak, Mas? Kebetulan nggak ada dok. Oh, kebetulan nggak ada. Oke. Jadi ada di jantungnya ngerasa berdebar-debar, gelisah gitu ya? Iya. Oke. Jadi sebelum periksa, saya mau daftarin nama Bapak dulu boleh? Dengan Bapak siapa? Nama asli orang Semarang. Nama asli yo. Nama asli orang Semarang dok. Nama asli lah. Iya woi. Nama panjang dok. Nama panjang nama panggilan. Nama depan saya Hernawa Gani. Hernawa Gani. Ya. Hernawa Gani. Nama belakangnya? Suratama. Saya buatkan passwordnya 12345 aja ya biar mudah. Oke, biar masuk ke database kami Pak. Oke, saya buatkan akun Hernawa Gani. Oke, jadi keluhan Bapak ada di jantung yang berdebar-debar ya Pak? Iya. Oke, Betul. kebetulan saya telah melakukan praktik di mana saya membuat alat. Jadi alat itu dapat digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi detak jantung daripada jantung Bapak sendiri. Bapak mau tahu alatnya? Wah, boleh dok. Ya. Sebelumnya Apa? untuk mendeteksi jantung sendiri bisa dibaca emang dok? Bisa. Kalau sebetulnya kalau di rumah sakit itu bisa menggunakan alat yang besar ya seperti lemari gitu. Cuman kalau saya buat alat sendiri seperti itu. Apakah terpercaya dok? Terpercaya banget dong. Ini praktik saya, jadi pastinya walaupun belum tersertifikasi ya, namun saya dapat menjamin bahwa alat ini tidak bahaya bagi penggunanya. Seperti itu. Gitu sih. Ya udah dok. Iya. Boleh dicoba. Boleh coba ya. Saya ambilkan dulu ya. Nah, ini dia alatnya. Ini aja alatnya. Kok kecil banget dok? Iya dong. Jadi karena kita perkembangan zaman ya, jadi kita ingin membuat alat itu seringkas mungkin, ya kan? Jadi biasanya kalau Bapak pernah lihat di rumah sakit, biasanya kalau untuk mendeteksi itu kan butuh alat yang mahal, besar ya. Jadi kita membuat yang ekonomis juga seperti itu. Jadi makanya tidak kecil seperti ini aja gitu. Itu sih. Untuk kerjanya gimana dok? Nah, untuk cara kerjanya ya, jadi kita itu buat ada 3 lapisan penyaring istilahnya untuk biasa saya sendiri gitu. 3 lapis dok? 3 lapis. Kayak kue aja. Iya benar. Jadi 3 lapis itu apa aja ya? Jadi aku mau jelasin untuk 3 lapis. Lapis pertama dia itu lapis untuk menguatkan dari sinyal tegangan di nadi Bapak. Soalnya kan itu kecil Pak nadinya. Jadi kita kuatkan dulu berapa kali lipat. Jadi saya menggunakan gain atau pelipatan sebesar 21 kali agar terbaca oleh laptop atau microcontroller yang saya gunakan. Setelah itu pada rangkaian kedua saya gunakan untuk filtering notch. Fungsinya untuk memfilter daripada rangkaian atau noise dari luar sebesar 50 Hz. Dan yang terakhir rangkaian ketiga fungsinya itu untuk menyaring daripada menentukan frekuensi yang akan saya gunakan untuk menyaring atau mendeteksi dari Bapak. Dan ini sangat cocok untuk orang seperti Bapak seperti itu. Boleh dicoba sih dok? Boleh. Jadi langsung mau coba deh gimana? Ya boleh dok. Ya. Jadi bisa dilihat di sini, Bapak bisa lihat. Jadi sebelumnya kita akan untuk scanning dulu karena ini digunakan untuk halaman Bapak ya. Kita scan. Nah, ini untuk pilihan baut rate Bapak. Nanti kita akan koneksikan dengan microcontroller yang saya gunakan. Jadi kita gunakan 9600. Setelah itu setelah kita scan tadi, kita akan menemukan COM12 ini untuk USB portnya Bapak. Jadi kita akan koneksikan ke dalam laptop ini. Nantinya data Bapak akan muncul di sini dan grafiknya nanti akan tampil di sini. Jadi grafiknya Bapak akan terpapar di sini semuanya seperti itu. Jadi bisa dilihat dari laptop.
Nah, mengenai alat tadi, Pak. Ya. Kenapa? Ini kabelnya keriting semua gini kenapa, Pak? Iya benar. Jadi Bapak tanya tentang kabelnya dulu ya. Iya. Saya jelasin dulu ya. Jadi kabelnya ini memang yang seperti yang saya jelaskan tadi Pak, karena kita ini masih dalam tahap praktik atau percobaan saya. Oleh karena itu, jadi saya menggunakan alat yang sebelum saya rapikan Pak sebetulnya. Namun pada PCB dotnya ini namanya PCB dot Pak ya. Ini saya rapikan seperti ini kabelnya. Tapi untuk kabel yang menjalar atau kabel yang keluar belum saya rapikan secara sempurna Pak. Jadi kalau Bapak mau tahu fungsi dari kabel ini, Boleh? boleh. Oke. Jadi, nah ini Bapak ini namanya baterai Pak ya. Jadi ada 2 baterai. Saya copot ya. Nah, 2 baterai ini fungsinya apa sih? Nah, jadi fungsinya itu untuk power atau untuk daya dari rangkaian ini Pak. Jadi rangkaian ini tuh butuh yang namanya supply dari baterai gitu Pak. Jadi kayak seperti TV lah Pak gitu. Nah, TV kan dicolokkan, ini dari baterai. Nah, selanjutnya untuk kabel yang ini hijau ini nanti ini dimasukkan ke plusnya Pak dari baterai. Kenapa kita menggunakan 2 baterai? Jadi kita menggunakan dual 9 volt. Ya, jadi kita menggunakan 29 volt, ini 9 volt, 9 volt. Nah, nanti kita akan satukan ini, nantinya akan jadi ground. Nah, groundnya ini nanti akan kita sambungkan ke Arduino juga dan ke rangkaian. Jadi groundnya kita samakan agar tidak menginterferensi daripada frekuensinya. Nah, selanjutnya untuk kabel yang biru ini untuk minus Pak, minus dari baterainya. Nah, ini baterainya juga akan mensuplai minus ke rangkaian gitu. Nah, selanjutnya ini untuk groundnya saya jadikan satu. Ground yang pertama untuk Arduino, lalu ke ya ini Pak. Sebelum itu saya mau menjelaskan tentang ini. Nah, ini adalah sensor yang saya gunakan. Nama sensor ini adalah sensor piezoelektrik. Jadi fungsi atau cara kerja dari piezoelektrik ini akan menghasilkan tegangan apabila kita memiliki tekanan atau pergerakan dari sekecil apapun dari piezoelektrik ini. Nah, tapi tegangannya itu sangat kecil Pak. Itu seperti sekitar 5 mV atau 1 sampai 5 mV. Oleh karena itu kita kuatkan terlebih dahulu. Di rangkaian pertama yang saya jelaskan tadi nanti akan dimasuk agar dapat dibaca oleh Arduino Uno. Setelah itu di sini kita akan menghubungkannya ke ground daripada rangkaiannya juga. Setelah itu untuk yang biru ini nanti akan dipasang ke plus daripada atau elektroda dari di piezoelektrik. Dan yang terakhir ini akan saya masukkan ke Arduino untuk pembacaan pin out-nya. Seperti itu untuk kabelnya Bapak. Ada yang ditanyakan lagi? Oh, ada baterai ya? Ada baterai. Terus ini tadi namanya apa? Ini piezoelektrik. Piezoelektrik. Ya, jadi istilahnya ini nanti kalau Bapak tekan nih atau Bapak tekan banget nanti akan menghasilkan tegangan, tapi tegangannya sangat kecil. Nah, biasanya inovasi dari ini dapat digunakan untuk sumber tenaga baru, seperti apabila ada orang yang menginjak atau ditaruh di jalanan nanti akan menghasilkan tegangan. Cuman dikarenakan ada penelitian lebih lanjut dan itu kurang efisien karena tegangan yang dihasilkan dari piezoelektrik ini sangat kecil. Jadi seperti itu. Ini namanya piezoelektrik Pak. Gitu. Ini dia berarti dari baterai ya? Enggak. Energi dari baterai? Enggak. Membaca. Oh, bukan. Jadi dia namanya itu sensor yang tidak membutuhkan sumber tegangan. Jadi sensor ini adalah justru yang menghasilkan tegangan Pak. Cuman tegangannya sangat kecil. Oleh karena itu kami menggunakan rangkaian ini untuk menguatkan. Nah, untuk menguatkannya kita butuh baterai. Fungsi dari baterainya seperti itu. Ini rangkaian saya rangkai seperti itu Pak. Nah, kan ada baterai nih. Ya. Baterai kan biasanya untuk menyuplai daya. Benar. Apa saya nggak kesetrum kalau ada baterai? Nah, jadi untuk rangkaian nih, untuk tegangan ya Pak ya, itu ada 2 Pak. Nah, seperti yang lihat Bapak ini namanya stop kontak. Nah, itu tegangannya AC. Nah, itu grafiknya adalah sinusoidal. Nah, sedangkan ini adalah tegangan DC. Nah, DC-nya itu seperti stagnan seperti ini untuk grafiknya. Grafik yang seperti tadi. Nah, untuk DC Bapak tidak akan tersetrum Pak, karena ini tegangannya sangat kecil, yaitu 9 volt 2. Makanya Bapak tidak akan tersetrum. Nah, apabila Bapak menggunakan stop kontak seperti itu dan Bapak sentuh gerakannya, pasti Bapak akan bergetar seluruh tubuh Pak, pasti akan tersetrum Pak. Nah,
Karena apa? Karena tegangan dari stop kontak ini sebesar 220 volt, sedangkan di sini cuma 18 volt seperti itu, jadi nggak akan setrum. Nah, tahu nggak sih Pak? Aku mau menginformasikan bahwasanya tegangan DC justru lebih bahaya daripada dengan AC. Padahal kenapa? Padahal kok bisa ya? Kenapa? Padahal nggak tersetrum ya. Nah, jadi apabila tegangan DC yang Bapak sentuh itu besar banget, sebesar seperti 5 kV atau 5000 volt. Nah, karena tegangannya tidak sinusoidal atau tegangannya stagnan, apabila Bapak tersentuh, Bapak tidak akan bisa untuk Bapak akan nge-stuck di sini, akan lengket seperti magnet, dan Bapak akan gosong dan mati di tempat. Jadi DC itu bahaya banget, cuman karena ini kecil jadi aman aja, seperti aki pada motor gitu, aman aja. Terus kalau ini Dok, tadi kan Arduino nih, Arduino kotak dong ya. Iya, ini namanya ini juga Arduino. kotak Dok. Tapi ini masih panjang sih, dan ini nggak karakter juga. Apa fungsinya Dok? Nah, Arduino Uno ini adalah salah satu microcontroller dasar yang saya gunakan untuk membaca atau untuk mengirimkan data dari sensor yang telah data atau telah dibaca dari sini akan dikirimkan ke Arduino. Nah, Arduino nanti fungsinya apa? Untuk mengkoneksikan ke laptop saya, Pak. Nah, jadi saya telah ada mengkodenya. Ini adalah kode Arduino yang saya gunakan. Nah, jadi ini seperti lihat Bapak. Nah, ini adalah kode Arduino yang saya gunakan, cukup sederhana. Nah, untuk apabila kita menggunakan HP dan lain-lain, kita dapat menggunakan ESP atau microcontroller yang lainnya yang pastinya lebih mahal harganya, seperti itu Bapak. Jadi seperti itu fungsi dari Arduino. Ada yang ditanya lagi? Jadi ini semuanya berkesinambungan ya Dok ya? Pastinya berkesinambungan. Untuk urutannya agar tidak bingung ya. Jadi sensor piezoelektrik ini mengirimkan tegangan yang sangat kecil ke rangkaian. Nah, tegangan di rangkaian ini dari sini akan harus dikuatkan. Nah, Bapak ada lihat di sini ada dua seperti apa ini, laba-laba Pak ya. Kecil dan ada 8 kakinya kan. Ini namanya op-amp Pak. Op-amp itu apa sih? Op-amp itu adalah alat yang digunakan untuk menguatkan suatu tegangan atau suatu sinyal Bapak, seperti itu. Nah, setelah dikuatkan untuk mengaktifkan op-amp ini kita menggunakan daya Bapak. Dan daya dari mana? Dari baterai. Nah, benar. Jadi seperti itu untuk cara kerjanya. Seperti itu. Ini yang hijau-hijau apa Dok? Nah, hijau-hijau ini ya. Ya. Jadi hijau-hijau ini tuh adalah kapasitor Pak. Nah, kapasitor ini telah saya hitung oleh tim saya itu sebesar 0,047 mikrofarad. Kenapa saya memilih angka itu? Dikarenakan angka tersebut cocok dan pas untuk diintegrasikan dengan rangkaian yang saya gunakan untuk dapat membaca DNAD dari Bapak. Jadi ini dapat bervariasi sesuai kebutuhan, seperti itu. Itu sih. Yang biru-biru ini Dok, ada warnanya? Kalau biru-biru ini, yang kecil ini tuh sama dengan yang coklat ini, dan sama yang ini yang kecil juga. Nah, ini tuh adalah resistor. Pernah dengar nggak Pak tentang resistor? Belum sih Dok. Apa ya? Nah, resistor itu jadi fungsinya itu untuk membatasi atau menghambat arus agar tidak melewati agar dapat terhambat sesuai nilai yang telah ditentukan. Jadi agar tidak terlalu banyak arus yang dikeluarkan, seperti itu. Itu sih Pak. Apa bedanya yang besar sama yang kecil Dok? Nah, untuk yang besar dan yang kecil itu hanya beda ukurannya saja. Nah, untuk nilai dari resistor sendiri itu dapat dibaca dari warnanya Pak. Warnanya ini akan berbeda-beda dan itu ada rumusnya sendiri untuk menghitungnya. Seperti itu. Kompleks juga ternyata ya. Tadi katanya simple, tapi ternyata kompleks juga ya. Iya, jadi simple untuk orang lihat ya. Untuk merangkainya pasti sangat ribet dan juga sangat butuh ketelitian. Dan juga di sini dapat dilihat ini ada kayak oren-oren. Jadi fungsinya di sini kapasitor juga, tapi sebesar 0,1 mikrofarad. Dimana ini fungsinya di sini untuk decoupling, untuk mencegah daripada mengamankan daripada ini op-amp-nya Pak. Dan juga dapat digunakan untuk kapasitor seperti biasanya. Nah, ada lagi yang terakhir Pak. Yang ini agak unik, yang warna oranye ini. Bentuknya seperti resistor. Itu namanya dioda Zener. Nah, apa fungsi dari dioda Zener ini? Nah, fungsinya itu sangat
relevan dengan tegangan yang dapat dihasilkan dari sini. Nah, tegangan yang dihasilkan dari sini itu telah dikuatkan, itu bisa mencapai 7 hingga 10 volt. Sedangkan untuk yang masuk ke Arduino ini harus hanya 5 volt saja. Nah, fungsi dari dioda zener ini untuk membatasi daripada voltase tersebut agar tidak melebihi batas. Jadi voltase maksimal dari sini akan sesuai dengan spesifikasi dari dioda zener, yaitu 5,1 volt agar Arduino aman. Seperti itu untuk keseluruhan rangkaiannya. Bapak Gitu. kok bisa kepikiran bikin rangkaian gini buat orang tua jompo, Pak? Nah, memang kebetulan itu adalah bidang saya. Jadi bidang saya ingin berfokus pada bidang medis, dan juga saya ingin membantu khususnya para masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial. Jadi saya menggunakan alat atau membuat alat ini agar efisiensi daripada finansialnya daripada masing-masing masyarakat. Seperti itu, Bapak. Jadi seperti itu fungsi daripada apa sih saya membuat alat ini. Itu sih. Ada yang ditanyakan lain atau mau bapak mau tanyakan di laptop saya juga boleh, terserah sih Pak. Ribet juga ya ternyata ya. Tadi dokter ngomong apa udah saya juga nggak paham. Yang penting bagus juga. Ya, Oke sih dok. ya. Oke, mau coba langsung Pak? Boleh dok. Ya. Saya nggak akan kesetrum kan dok? Enggak, aman. Jadi ini nanti pemakaiannya ya, harusnya kita menggunakan blaster. Cuman karena kita dalam masa percobaan rangkaian, jadi nanti bisa ditahan di sini aja atau dirasakan terlebih dahulu di mana letak. Udah ketemu belum? Sudah dok. Sudah. Nah, bisa langsung tempelkan aja. Oke. Nah, bisa dirasakan. Nantinya setelah saya aktifasi di sini untuk powernya dari baterai, kita akan melihat denyut jantung dari Bapak seperti itu. Nah, kita akan koneksikan. Oke. Nah, ini nantinya kita akan terdeteksi daripada data sensornya nanti akan masuk ke sini. Nah, jadi kita menggunakan satuan BPM Pak, atau beat per minute. Jadi di situ kita akan menghitung ketukan dari Bapak per menit. Nah, jadi nantinya di sini untuk akurasinya tergantung dengan denyut nadi dari Bapak. Nah, seperti itu. Itu jantung saya kok garis gitu dok? Untuk garis ini, jadi ini tuh namanya grafik ya Pak. Jadi grafik ini untuk apa sih? Jadi grafik ini dapat melihat gimana sih kondisi denyut nadi jantung Bapak. Jadi semisal denyut jantung nadi Bapak itu dalam kondisi normal ataupun tidak. Nah, dan nantinya data di sensor ini dapat dimasukkan ke database Pak. Jadi kita punya database sendiri di mana nantinya dapat dimasukkan dari ke sini nantinya. Nah, nah bisa dilihat Bapak. Jadi di sini terdapat database yang saya gunakan, di mana untuk database akun yang pertama nanti nama Bapak akan terdaftar di sini seperti ini. Hernawagani 12345. Oke, sudah terdaftar. Setelah itu, nah ini Arduino data atau data dari sensornya. Nah, di sini akan terbaca dan juga tersimpan. Nah, data yang dari sini akan tersimpan dari ke sini. Setelah itu dapat kita tampilkan untuk di UI yang Bapak lihat seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi untuk dilihat dari grafik Bapak, grafik Bapak memiliki grafik yang normal sehingga untuk denyut jantung nadi Bapak masih dalam tahap yang aman-aman saja. Jadi untuk evaluasi dari saya, apabila Bapak bisa dicopot Pak, sudah ya, terlalu asik ya Pak. Iya betul dok. Seru ya. Hal baru dok. Ya benar. Jadi untuk evaluasi dari saya dan juga komentar dari saya, untuk denyut nadi Bapak ini normal. Jadi keluhan dari Bapak tadi kan merasa gelisah berdebar-debar ya, mungkin dikarenakan umur Bapak yang sudah menginjak kepala 4 ya Pak. Jadi oleh karena itu mungkin itu adalah faktor dari faktor usia aja. Jadi saran dari saya mungkin Bapak dapat mengurangi pikiran yang terlalu banyak seperti itu. Jadi jalani saja dengan bahagia Pak. Seperti itu. Jadi denyut jantung saya aman dok? Aman banget dong. Nggak akan tiba-tiba berhenti kan dok? Nggak akan berhenti. Saya bisa menjaganya kok. Nanti kita kalau memakai alat ini, jadi nantinya output yang akan saya keluarkan nanti
saya mau menggunakan ini menjadi sebuah alat yang ringkas dan juga dapat digunakan oleh siapapun dengan harga yang terjangkau pastinya. Dan juga dari situ Bapak bisa menggunakan langsung secara portable, nanti bisa dimasukkan ke HP atau dikoneksi lewat Bluetooth nanti atau WiFi, nanti bisa dilihat untuk jumlahnya lewat HP seperti itu. Jadi gitu Pak. Canggih ya dok ya. Canggih seperti itu. Berarti saya masih tetap hidup kan dok? Hidup sesuai dengan umur Bapak yang telah ditentukan yang Maha Kuasa ya. Seperti itu. Jadi ada lagi yang ditanyakan Pak? Sudah cukup sih dok. Sudah cukup ya? Terima kasih banyak atas adanya alat ini. Ya. Saya merasa saya masih bisa hidup ternyata. Alhamdulillah masih bisa Pak. Jadi seperti itu aja kalau dari saya. Dan juga khususnya nanti Bapak ya, kalau semisal ada di rumah dan lain-lain, kalau semisal masih berlebaran dan lain-lain itu bisa hubungi saya aja Pak. Nanti takutnya kalau memang beneran ada yang ditakutkan dan lain-lain, saya bisa melakukan tindak lanjut seperti itu. Terima kasih banyak dok ya. Ya sama-sama. Terima kasih waktunya dok. Ya hati-hati ya.